Bapak Ibu yang berbahagia, pernahkah Anda membayangkan bahwa bepergian di usia lebih dari 70 tahun bisa menyimpan sejumlah risiko tersembunyi yang jarang dibahas oleh orang lain? Meskipun menjelajah ke tempat-tempat baru dan membuat kenangan indah terdengar menyenangkan, ada beberapa ancaman diam-diam yang bisa memengaruhi kondisi fisik dan keselamatan Anda. Banyak lansia, seperti Bu Siti dari Yogyakarta, dengan semangat menyusun rencana liburan, namun tidak sedikit yang kurang menyadari tantangan-tantangan kecil yang bisa membuat perjalanan impian menjadi pengalaman yang berat. Dalam video ini, kita akan membahas 5 ancaman tersembunyi yang perlu diwaspadai saat bepergian setelah usia 70 tahun. Mulai dari potensi gangguan kesehatan seperti kurang cairan, dehidrasi, dan masalah sirkulasi darah, hingga kesulitan mengontrol penyakit kronis ketika jauh dari rumah. Semua ini adalah kenyataan yang bisa muncul tanpa diduga bila tidak dipersiapkan dengan baik. Tonton sampai selesai, karena mengenali risiko-risiko ini akan membantu Anda bepergian dengan lebih bijak serta menjaga tubuh tetap sehat dan aman selama menikmati perjalanan Anda. Yuk, kita mulai sekarang. Pertama, ancaman dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang sering terlupakan. Melakukan perjalanan di usia 70 tahun ke atas bisa menyenangkan, tapi juga menyimpan tantangan kesehatan yang seringkali tidak disadari. Salah satu yang paling penting namun kerap diabaikan adalah kurangnya asupan cairan dan terganggunya keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung tidak lagi memberikan sinyal haus sejelas ketika muda, membuat kita tak sadar bahwa kita sedang kekurangan cairan. Hal ini bisa diperparah bila seseorang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, seperti obat pelancar urin atau obat tekanan darah tinggi, yang membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Dehidrasi bukan sekadar rasa haus, tetapi bisa menyebabkan tubuh terasa sangat lelah, kepala terasa ringan, pikiran menjadi kacau, bahkan berisiko jatuh, apalagi bila berada di tempat asing yang belum dikenal. Bayangkan kasus Bu Yuni, seorang wanita berusia 72 tahun yang baru saja bepergian ke Kupang. Karena cuaca panas dan aktivitas yang padat, ia tidak sempat minum cukup air. Awalnya ia merasa sedikit lemas dan pusing, dikira hanya kelelahan biasa akibat perjalanan. Namun kondisi itu memburuk hingga ia harus mempersingkat liburannya untuk mendapat perawatan medis akibat dehidrasi. Masalah ini seringkali muncul tanpa disadari, terlebih jika bercampur dengan rasa lelah atau semangat tinggi saat liburan. Apalagi jika kita tergoda untuk mengonsumsi kopi, teh, atau bahkan alkohol selama perjalanan, minuman-minuman ini sebenarnya bisa mempercepat kehilangan cairan dari tubuh. Oleh karena itu, penting untuk secara aktif menjaga kecukupan cairan tubuh. Bawalah botol minum isi ulang, pasang pengingat di ponsel untuk minum air secara berkala, dan konsumsi makanan yang tinggi kadar airnya, seperti buah-buahan dan sayuran segar. Jangan lupakan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Zat-zat ini sangat penting untuk menjaga kerja otot dan saraf, termasuk jantung. Kehilangan terlalu banyak cairan bisa membuat elektrolit menjadi tidak seimbang. Akibatnya, lansia bisa mengalami kram otot, kelelahan yang berlebihan, detak jantung tidak teratur, bahkan pembengkakan pada kaki. Jika dikelola dengan baik, banyak lansia melaporkan merasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Ingat, meskipun tubuh Anda tidak berteriak, minta air, bukan berarti ia tidak membutuhkannya. Menjaga asupan cairan saat bepergian adalah salah satu langkah paling sederhana namun krusial untuk menjaga kesehatan dan kemandirian Anda. Ini bukan sekadar soal minum air, tapi tentang menjaga kualitas hidup selama perjalanan. Jadi, saat Anda mulai mengemas koper untuk liburan berikutnya, jadikan hidrasi sebagai prioritas utama. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan perjalanan Anda akan jauh lebih menyenangkan. Kedua, risiko tersembunyi terkait masalah sirkulasi dan trombosis vena dalam, DVT. Salah satu ancaman kesehatan serius yang sering tak disadari oleh para pelancong lanjut usia adalah trombosis vena dalam, atau yang dikenal dengan singkatan DVT. Ini adalah kondisi di mana terbentuk gumpalan darah di pembuluh vena dalam, terutama di bagian kaki. Jika tidak segera ditangani, gumpalan ini bisa berpindah ke paru-paru dan menyebabkan kondisi darurat medis. Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah karena gejalanya kerap tidak terasa, terutama selama perjalanan panjang, baik naik pesawat, kereta, atau kendaraan darat, di mana seseorang duduk dalam waktu lama tanpa banyak bergerak. Seiring bertambahnya usia, aliran darah dalam tubuh cenderung melambat, dan darah menjadi lebih kental, membuat risiko pembentukan gumpalan darah menjadi lebih tinggi. Ditambah lagi,
Faktor seperti duduk dalam ruang sempit, dehidrasi, dan posisi kaki yang tidak berubah selama berjam-jam menciptakan situasi yang ideal bagi DVT muncul. Bayangkan Pak Budi, 75 tahun, yang baru saja melakukan penerbangan panjang dari Medan ke Makassar untuk mengunjungi cucunya. Karena merasa sungkan beranjak dari kursi dan ingin istirahat sepanjang perjalanan, ia hanya duduk diam selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, ia mulai merasakan nyeri dan bengkak di betis kirinya. Ia pikir itu hanya pegal biasa akibat perjalanan. Tapi ternyata, dokter mendiagnosisnya dengan DVT yang memerlukan penanganan segera. Gejala DVT bisa muncul secara halus, seperti pembengkakan, kemerahan, rasa hangat di bagian kaki, serta rasa berat atau nyeri yang tidak biasa. Sayangnya, banyak yang mengira itu hanya kram atau otot tertarik biasa. Karena itulah, pencegahan adalah langkah terbaik. Selama bepergian, usahakan untuk bangkit berdiri dan berjalan-jalan ringan setiap 1 jam sekali. Saat duduk, lakukan gerakan memutar pergelangan kaki atau gerakan peregangan sederhana. Penggunaan stocking kompresi khusus untuk lansia juga sangat membantu karena memberikan tekanan lembut untuk memperlancar aliran darah. Bagi yang memiliki riwayat gangguan pembekuan darah atau termasuk dalam kategori risiko tinggi, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum berangkat. Dokter mungkin akan menyarankan obat pengencer darah sebagai tindakan pencegahan. Menjaga sirkulasi yang baik bukan hanya dilakukan saat bepergian. Gaya hidup aktif, olahraga ringan secara teratur, makan sehat, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk mendukung kesehatan pembuluh darah dan jantung dalam jangka panjang. Jauhi rokok dan batasi konsumsi alkohol karena keduanya bisa memperburuk kondisi sirkulasi. Kabar baiknya, kini banyak maskapai dan bandara yang menyediakan layanan khusus bagi penumpang lansia, mulai dari bantuan kursi roda hingga tempat duduk prioritas yang lebih lega. Jangan ragu untuk meminta bantuan, semua fasilitas ini ada demi kenyamanan dan keselamatan Anda. Dengan memperhatikan sirkulasi darah secara serius, Anda tak hanya menurunkan risiko DVT, tetapi juga membantu tubuh merasa lebih bugar dan nyaman sepanjang perjalanan. Tidak ada yang ingin liburannya terganggu oleh nyeri kaki yang tiba-tiba atau harus dirawat di rumah sakit. Jadi, saat Anda menyusun rencana perjalanan berikutnya, ingat, kaki dan pembuluh darah Anda juga butuh perhatian. Bergeraklah secara berkala, minum cukup air, kenakan alat bantu yang sesuai, dan jangan abaikan gejala-gejala kecil yang tidak biasa. Langkah sederhana ini bisa menjadi pelindung yang sangat berarti. Dan jika Anda masih bersama kami hingga bagian ini, tuliskan nomor 2 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda menyimak. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih atas dukungannya, karena dengan itu kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ketiga, risiko infeksi lebih tinggi dan proses pemulihan yang lambat. Berwisata memang penuh kegembiraan dan membuka pintu ke berbagai budaya serta pengalaman baru. Namun bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, perjalanan juga membawa risiko tersembunyi yang tak boleh diabaikan, yakni meningkatnya kerentanan terhadap infeksi serta proses penyembuhan yang jauh lebih lambat. Hal ini terjadi karena daya tahan tubuh secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai imunosenessensi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bahwa virus dan bakteri yang mungkin hanya menyebabkan flu ringan atau gangguan pencernaan pada orang muda, bisa berdampak jauh lebih berat pada lansia. Bahkan infeksi saluran napas yang sederhana, seperti tertular flu saat di pesawat atau di keramaian, bisa berkembang menjadi pneumonia, penyebab utama rawat inap bagi kelompok usia ini. Contohnya, Pak Slamet, 78 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya yang sangat senang bepergian. Seusai mengikuti paket wisata kapal pesiar selama seminggu, ia mulai merasa batuk dan sedikit demam. Awalnya dianggap hanya masuk angin, namun dalam beberapa hari gejalanya memburuk hingga ia harus dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Rencananya pun terganggu, dan proses pemulihannya memakan waktu lama. Kisah seperti Pak Slamet bukan hal yang langka. Lansia lebih lambat dalam merespons serangan infeksi, dan meskipun vaksin tetap penting, efektivitasnya tidak seoptimal ketika seseorang masih muda. Oleh karena itu, pencegahan dan kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Langkah sederhana seperti mencuci tangan secara rutin, menghindari menyentuh wajah, serta menjauhi area ramai atau ruang tertutup yang kurang ventilasi dapat memberikan perlindungan yang signifikan. Ingat juga bahwa bepergian ke tempat baru, apalagi ke daerah atau negara yang memiliki iklim atau lingkungan berbeda,
membawa risiko terkena virus atau bakteri yang sebelumnya belum pernah dihadapi tubuh kita. Sistem imun yang belum terbiasa bisa meningkatkan potensi tertular penyakit, terutama gangguan pencernaan akibat makanan atau air yang tidak steril. Selain itu, proses penyembuhan yang melambat di usia lanjut bisa mengacaukan rencana perjalanan. Dibutuhkan waktu, tenaga, dan perawatan yang lebih untuk pulih, dan itu bisa menambah tekanan fisik maupun mental. Maka dari itu, penting untuk menyediakan waktu istirahat dalam jadwal liburan, membawa perlengkapan medis yang memadai, serta mengetahui lokasi fasilitas kesehatan di tempat tujuan. Manajemen obat juga berperan penting. Beberapa jenis obat bisa menurunkan imunitas atau memiliki interaksi dengan vaksin tertentu. Maka, diskusi dengan dokter sebelum bepergian sangat disarankan agar segala risiko bisa diperkirakan dan ditangani sejak awal. Lengkapi juga perjalanan Anda dengan asuransi yang mencakup kebutuhan darurat medis. Jika memungkinkan, bepergianlah bersama teman atau anggota keluarga yang memahami kondisi kesehatan Anda. Kehadiran mereka bisa membantu dalam mengatur waktu minum obat, menjaga hidrasi, hingga memastikan Anda tidak terlalu memaksakan diri. Dukungan seperti ini sangat berarti agar Anda tidak harus menghadapi situasi sulit sendirian. Pada akhirnya, memahami bahwa tubuh kita berubah seiring waktu bukan berarti kita tidak bisa menjelajah dunia lagi. Justru, dengan persiapan yang matang, kesadaran penuh terhadap kesehatan, dan sikap bijak terhadap batasan fisik, perjalanan akan tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan, aman, dan memuaskan. Banyak pelancong lansia yang menerapkan strategi ini mengaku lebih percaya diri dan tenang selama berlibur. Mereka tahu bahwa mereka telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan itulah bentuk kebebasan sejati, melangkah dengan rasa aman dan bahagia. Jadi, sebelum Anda mengangkat koper dan memulai perjalanan berikutnya, ingatlah, sistem imun Anda mungkin sudah tak sekuat dulu, tapi dengan perhatian dan kehati-hatian yang tepat, Anda masih bisa menelusuri dunia, belajar banyak hal, dan menciptakan kenangan indah yang akan terus Anda bawa sepanjang hidup. Kesehatan Anda sama berharganya dengan tiket pesawat atau itinerari, dan menyeimbangkannya akan membuat perjalanan Anda jauh lebih berharga. Nomor 4. Tantangan mengatur penyakit kronis saat berada jauh dari rumah. Melakukan perjalanan di usia lanjut bukan hanya soal mengemas barang bawaan, tetapi juga soal menjaga kestabilan kondisi kesehatan yang sudah ada, terutama jika menyangkut penyakit kronis. Bagi banyak orang berusia 70 tahun ke atas, hal ini bisa menjadi tantangan tersembunyi yang berdampak besar. Banyak lansia hidup dengan kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, radang sendi, atau gangguan jantung, yang semuanya memerlukan pemantauan rutin dan perawatan terjadwal. Liburan memang menyenangkan dan bisa menyegarkan pikiran, tapi ritme perjalanan yang tidak teratur seringkali mengacaukan pola pengobatan dan gaya hidup yang sudah tertata di rumah. Lihat saja contoh Bu Rina, 74 tahun, seorang pensiunan dari Semarang yang gemar menjelajahi daerah baru. Ia mengidap diabetes tipe 2, dan saat bepergian ke Banda Aceh, ia mengalami kesulitan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Makanan khas daerah yang belum ia kenal, kurangnya akses ke tenaga medis, serta jadwal yang padat membuat pengobatan dan pola makannya terganggu. Bahkan, perbedaan waktu juga mempengaruhi jam minum obat, yang berujung pada naik turunnya kadar gula darah secara drastis dan membahayakan kesehatannya. Bagi pelancong lansia, menjaga keteraturan pengobatan sangatlah krusial. Pastikan Anda membawa cukup obat untuk seluruh durasi perjalanan, simpan dengan cara yang benar, terutama jika memerlukan pendinginan, dan pahami apa yang harus dilakukan jika ada dosis yang terlewat. Kehabisan obat saat di kota asing bisa menjadi mimpi buruk, apalagi jika tidak tahu di mana mencari penggantinya. Situasi darurat medis juga bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu, penting untuk mengetahui fasilitas kesehatan terdekat, memahami prosedur darurat di daerah yang dikunjungi, dan memiliki asuransi perjalanan yang mencakup penanganan medis. Ketiadaan persiapan bisa menyebabkan penundaan perawatan dan membahayakan kondisi yang sudah ada. Perjalanan juga bisa menambah stres fisik dan mental. Tidur yang kurang, aktivitas berjalan yang berlebihan, serta perubahan cuaca atau ketinggian bisa memperparah gejala penyakit kronis. Misalnya, penderita artritis bisa merasakan nyeri hebat jika terlalu banyak berjalan, atau penderita jantung bisa terpengaruh oleh udara dingin atau dataran tinggi. Untuk mengatasinya, cobalah menjadwalkan aktivitas secara bijak. Jangan memaksakan diri mengikuti jadwal ketat. Sisipkan hari istirahat dalam itinerari Anda dan pilih penginapan yang dekat dengan klinik atau rumah sakit. Teknologi juga bisa membantu. Bawa alat seperti pengukur tekanan darah portable,
alat cek gula darah, dan aplikasi pengingat jadwal minum obat. Sebelum berangkat, konsultasikan rencana Anda ke dokter. Mungkin Anda perlu menyesuaikan jadwal pengobatan, mendapatkan vaksin tambahan, atau mengambil langkah pencegahan lain sesuai tujuan perjalanan. Jangan lupakan pentingnya dukungan sosial. Bepergian dengan seseorang yang memahami kondisi Anda, atau ikut dalam rombongan wisata yang menyediakan pengawasan medis, bisa memberikan rasa aman ekstra. Juga, beritahu keluarga atau kerabat tentang rencana perjalanan Anda dan bagaimana cara menghubungi Anda bila terjadi hal darurat. Mengenali batasan diri dan membuat keputusan yang memprioritaskan kesehatan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Menyusun perjalanan yang lebih santai, menjadwalkan istirahat yang cukup, dan memilih akomodasi yang nyaman dan dekat fasilitas medis akan membuat perjalanan Anda lebih aman dan menyenangkan. Pada akhirnya, menjaga kondisi kesehatan kronis saat bepergian bukan sekadar urusan teknis logistik. Ini tentang menghargai perubahan tubuh Anda dan memastikan bahwa petualangan tidak mengorbankan kesehatan. Dengan rencana matang, dukungan yang tepat, dan sikap positif, Anda tetap bisa menikmati dunia sambil tetap sehat dan mandiri. Jika Anda menyimak sampai titik ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis nomor 4 di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda. Dan bila belum, jangan lupa klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten inspiratif lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Yuk, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nomor 5, meningkatnya risiko terjatuh dan kecelakaan di tempat yang asing. Salah satu ancaman serius namun kerap tidak disadari oleh para lansia saat bepergian adalah risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan, terutama saat berada di lingkungan baru yang belum dikenali. Setelah melewati usia 70 tahun, tubuh mengalami sejumlah perubahan, keseimbangan yang menurun, penglihatan yang melemah, dan reaksi tubuh yang melambat. Hal-hal kecil seperti melangkah di tangga atau menyusuri jalanan menjadi lebih berisiko. Jika lingkungan yang dilalui memiliki permukaan yang licin, trotoar yang tidak rata, atau pencahayaan yang buruk, maka potensi bahaya meningkat tajam. Kondisi ini bisa mengubah perjalanan yang menyenangkan menjadi situasi darurat medis dalam sekejap. Mari kita lihat kisah Pak Harto, 76 tahun, seorang pensiunan pejabat dari Solo yang suka berwisata sambil berjalan kaki di kota-kota baru. Suatu ketika saat mengunjungi Bukit Tinggi, Pak Harto tersandung di jalan berbatu dan mengalami patah tulang pinggul. Kecelakaan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga menyebabkan ia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama dan menunda kepulangannya. Cerita seperti ini jadi pengingat penting. Lansia harus ekstra hati-hati saat menjelajahi tempat yang belum familiar. Seiring usia, kemampuan tubuh dalam mengenali ruang sekitar menurun. Penglihatan tidak sejelas dulu, waktu reaksi jadi lambat, dan kemampuan menilai kedalaman langkah pun berkurang. Rasa lelah saat perjalanan pun bisa membuat konsentrasi menurun, meningkatkan risiko terjatuh. Bahkan insiden kecil, seperti tergelincir di kamar mandi hotel atau tersandung di trotoar, bisa berujung cedera serius seperti patah tulang atau benturan kepala. Tak jarang, fasilitas penginapan menyimpan risiko tersembunyi, kamar mandi licin, tangga curam tanpa pegangan, atau lorong hotel yang kurang penerangan. Tempat ramai seperti bandara, terminal, dan objek wisata juga kerap penuh sesak, membuat gerakan menjadi tidak stabil. Area seperti tangga kapal pesiar atau dek yang basah juga dapat menjadi sumber bahaya. Pencegahan jatuh perlu dimulai dari perencanaan. Gunakan sepatu dengan sol anti-selip, bawa tongkat jalan bila perlu, dan pertimbangkan menggunakan alat bantu jalan ringan. Pilih rute wisata yang ramah lansia, hindari jalur curam, dan pastikan selalu ada waktu untuk beristirahat. Jika memungkinkan, minta kamar hotel di lantai dasar atau dekat lift agar tidak perlu sering naik turun tangga. Menjaga kebugaran fisik dengan latihan sederhana yang fokus pada keseimbangan dan kekuatan tubuh juga sangat bermanfaat. Bahkan olahraga ringan seperti peregangan bisa dilakukan di kamar hotel setiap pagi. Pastikan asupan cairan dan makanan bergizi tetap terjaga agar tubuh tetap kuat dan stabil. Penting juga untuk siap jika hal tak diinginkan terjadi. Selalu bawa identitas diri, informasi kontak darurat, dan ketahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Asuransi perjalanan yang mencakup kecelakaan serta evakuasi medis juga menjadi investasi penting demi ketenangan pikiran. Banyak pelancong senior yang telah menerapkan langkah-langkah ini merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan bisa menikmati perjalanan tanpa rasa khawatir berlebih. Ingat, mengambil tindakan pencegahan bukan berarti membatasi kebebasan Anda. Justru sebaliknya,
Itu memberi Anda ruang untuk menikmati setiap momen dengan aman dan bermartabat. Perlu diingat, terjatuh bukanlah sesuatu yang harus dianggap wajar seiring bertambahnya usia, dan bisa dicegah dengan langkah yang tepat. Dengan menyadari batas kemampuan tubuh serta risiko dari lingkungan baru, Anda sedang mempersiapkan diri untuk tetap aktif dan mandiri dalam perjalanan Anda. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keselamatan, tetapi juga memperkaya pengalaman Anda, mengubah liburan menjadi kisah inspiratif tentang ketahanan dan kebahagiaan. Maka dari itu, saat menyusun rencana jalan-jalan Anda berikutnya, jangan lupa untuk memasukkan langkah-langkah pencegahan jatuh sebagai bagian penting dari persiapan. Bersiaplah melangkah dengan mantap, menapaki setiap sudut baru dunia ini dengan aman dan percaya diri. Saat video ini hampir berakhir, mari kita luangkan waktu sebentar untuk merenungkan 5 risiko tersembunyi yang menyertai perjalanan setelah usia 70 tahun yang sudah kita bahas bersama. Di antara semua itu, mana yang paling membekas di pikiran Anda? Apakah bahaya diam-diam dari dehidrasi yang bisa membuat tubuh melemah tanpa disadari? Atau kemungkinan terjadinya trombosis vena dalam selama perjalanan panjang yang sebelumnya mungkin tidak Anda pikirkan? Mungkin yang paling menarik perhatian Anda adalah betapa mudahnya terkena infeksi saat berada di tempat baru, atau bagaimana sulitnya menjaga kondisi penyakit kronis saat jauh dari rumah. Atau bisa jadi, meningkatnya risiko jatuh dan cedera di lingkungan asing membuat Anda mulai berpikir ulang soal rencana perjalanan berikutnya. Apapun itu, satu hal yang pasti, memahami berbagai risiko ini bukan berarti Anda harus takut bepergian, justru sebaliknya. Pengetahuan ini memberi Anda kendali, membekali Anda agar bisa menikmati perjalanan dengan rasa percaya diri dan kesiapan. Bepergian di usia lanjut bukanlah akhir dari petualangan. Ini adalah babak baru yang penuh peluang, asalkan kita menyesuaikan diri dengan perubahan fisik secara bijak. Yang penting adalah bersikap sigap, terinformasi, dan penuh kesadaran. Anda tetap bisa merasakan indahnya pemandangan alam, mencicipi kuliner khas daerah, dan menyerap kisah hidup dari tempat-tempat yang Anda kunjungi. Anda berhak untuk menjelajah dunia, tapi Anda juga layak untuk melakukannya dengan cara yang aman dan sehat. Setiap pengalaman, setiap cerita, dan setiap langkah Anda memiliki nilai. Dengan menyadari risiko-risiko ini dan mengambil tindakan pencegahan sederhana, Anda bukan hanya menjaga kesehatan, Anda juga memperkuat kemandirian dan semangat hidup Anda. Sikap ini adalah bentuk nyata bahwa bertambah usia bukan berarti berhenti melangkah. Justru ini adalah waktu untuk beradaptasi, bertumbuh, dan tetap menjalani petualangan dengan pengetahuan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Jadi, dari semua yang telah Anda dengarkan hari ini, langkah apa yang akan Anda ambil ke depannya? Apakah Anda akan mulai membawa botol air setiap saat? Menjadwalkan peregangan kaki di setiap jeda perjalanan? Mengecek ulang vaksin sebelum berangkat? Menyusun jadwal obat dengan lebih teliti? Atau mungkin, Anda akan memilih sepatu yang lebih aman untuk jalan-jalan? Atau bisa jadi, Anda akan menerapkan semuanya sekaligus, karena setiap upaya kecil berarti besar bagi kesehatan dan kenyamanan Anda. Kami ingin tahu pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar dan ceritakan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Setiap komentar dari Anda memberi kami semangat dan inspirasi untuk terus berkarya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkannya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menciptakan konten yang mencerahkan dan memotivasi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga perjalanan Anda berikutnya penuh makna, aman, dan membahagiakan.